Pemirsa, Ya. Indonesia memiliki ragam kuliner khas Nusantara. Salah satunya adalah kerupuk. Ini di kota Hujan, Bogor, ada satu wilayah yang tersohor sebagai penghasil aneka jenis kerupuk. Betul sekali, kalau makan kerupuk tuh udah pelengkap banget ya kalau kita makanan hidangan Nusantara. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan kerupuk mie kuning di Kaum Pandak, Kelurahan Karadenan, yang juga dikenal sebagai Kampung Kerupuk di wilayah Bogor, Jawa Barat. Berikut liputan selengkapnya. Kampung Kaum Pandak yang berada di Kelurahan Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tersohor dengan sebutan Kampung Kerupuk. Di kampung ini ada puluhan industri rumahan milik warga yang memproduksi aneka kerupuk. Kerupuk mie kuning adalah salah satunya. Dalam sehari di tempat ini mampu mengolah 600 kg sagu menjadi kerupuk mie kuning mentah yang dijual di kawasan Jabodetabek, Banten, hingga Provinsi Lampung. Selanjutnya sagu akan diaduk menggunakan air panas. Ingat ya, harus air panas. Air panas akan membantu melunakkan tepung sagu dan membuat adonan menjadi elastis dan mudah dibentuk. Dalam proses ini tambahkan juga pewarna makanan berwarna kuning untuk mempercantik tampilan dan membedakan antara kerupuk yang dibuat dari sagu dengan kerupuk putih yang dibuat dari tepung tapioka. Dalam proses pembuatan kerupuk mie kuning dengan tepung sagu, air panas juga akan membuat adonan menyatu sempurna dan mengembang dengan maksimal saat digoreng atau disangrai. Untuk mendapatkan kerupuk mie kuning yang renyah, tangan harus kuat menahan rasa panas ketika mengadon ya. Semangat, Pak! Aduk terus hingga kalis dan adonan tidak lagi lengket di tangan. Adonan selanjutnya masuk ke dalam mesin cetak. Tapi mesinnya masih tradisional dan menggunakan kayu seperti ini. Tekan kayunya kuat-kuat ya, hingga adonan berubah menjadi pipi seperti ini. Ini gimana? Ini gini? Tarik. Ini dorong. Tarik yang itu ya. Ininya tarik. Ya. Nyangkut. Kenapa saya rem tangan? Nah, Koplingnya, Duk, koplingnya. Butuh tenaga ekstra dan kepiawaian untuk mengatur gerakan kaki dan tangan untuk mencetak kerupuk mie kuning dengan cara manual seperti ini. Adonan yang keluar berbentuk mie kecil, dan dari sinilah penyebutan kerupuk mie kuning berasal. Ketika mie keluar dari mesin cetak, kipas-kipas agar mie tidak menempel satu sama lain. Lanjut, kita bentuk mie melingkar dengan bantuan cetakan. Ada beragam ukuran cetakan. Kalau yang tengah saya pakai ini berdiameter 15 cm atau berukuran besar. Kalau mau dibuat lebih kecil, bisa kok. Semua tergantung permintaan pemesan. begini bener Bu? Iya. Bener ya? Salah. Bagus. Bagian mie yang pendek jangan dibuang, karena bagian kerupuk yang pendek atau agak hancur ini akan menjadi bagian tengah kerupuk. Letakkan pada alas bambu dengan cepat agar kerupuk mie kuning berbentuk bulat sempurna. Selanjutnya, kerupuk mie kuning masuk dalam proses pengukusan. Untuk bahan bakar, biasanya para produsen kerupuk di Kampung Kaum Pandak menggunakan kayu bakar. Selain lebih murah, proses pengukusan dengan kayu bakar akan menghasilkan aroma khas yang menambah cita rasa ketika disantap. Setelah kurang lebih setengah jam, kerupuk mie kuning sudah matang. Namun kerupuk belum bisa dijual dan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu penjemuran. Kerupuk yang masih dalam kondisi basah tidak bisa mengembang sempurna ketika digoreng atau disangrai, sehingga harus dikeringkan terlebih dahulu di bawah terik matahari langsung. Sambil menunggu kerupuk mengering, kita juga harus memantau cuaca, sebab bila terkena air hujan, kerupuk nantinya tidak bisa mengembang dengan maksimal ketika digoreng. Warga biasa menyebutnya dengan melempem.
Proses penjemuran ini juga akan membuat kerupuk mie kuning jadi tahan lama dan dapat disimpan hingga 1 tahun. Cuaca hujan, karena kan kita masih matahari terus. Cuaca. Terus kalau sampai cuacanya lagi nggak baik itu biasa gimana teh? Libur. Untuk pengiriman hingga ke Pulau Sumatera, produsen kerupuk di Kampung Kerupuk menjualnya dalam kondisi mentah. Namun untuk penjualan di sekitar kawasan Bogor, beberapa warga menjualnya dalam kondisi matang. Tapi tidak digoreng menggunakan minyak ya, melainkan menggunakan pasir. Menggoreng kerupuk dengan pasir bisa membantu meminimalisir kandungan kalori ketimbang digoreng dengan minyak sayur. Namun jenis pasir yang digunakan tidak boleh sembarangan. Selain harus dicuci bersih sebelum digunakan, gunakan pasir yang memang diperuntukkan untuk menyangrai dan tidak mudah pecah menjadi debu. Salah satu jenis pasir yang biasa digunakan oleh warga adalah jenis pasir laut. Kerupuk mie kuning dijual dengan harga bervariasi. Kalau beli langsung di Kampung Kerupuk rata-rata dipatok Rp1.000 per buah. Tapi kalau mau diantar, produsen kerupuk menjualnya dengan harga Rp2.000–Rp3.000 tergantung lokasi pengiriman. Ada ini kita akan coba yang fresh from di wajan. Goreng. Oh segini tuh. Mantap Pak. Selain cocok disantap langsung atau dipadukan dengan asinan Bogor, kerupuk mie kuning juga cocok menjadi kudapan pendamping sajian lain. Gado-gado salah satunya. Eits, tentu tidak afdol kalau tidak menyantap kerupuk mie kuning dengan asinan khas Bogor yang asam dan segar. Apa yang nggak nyambung sama kerupuk ini? Pas ya. Lidah gue juga nyambung. Mantap. Bagaimana? Anda tertarik mencoba membuat kerupuk kuning? Siapkan tenaga ekstra ya, karena proses produksinya amat panjang. Oh iya, harus tahan panas juga. Rian Fernando, Dewi Agung Yuljarto, Bogor, Jawa Barat.